Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dengan saya Dania Ulfa Ramawati, NIM 23310410063. Di sini saya akan mempresentasikan kecemasan calon pengantin dalam menjelang pernikahan. Pasti teman-teman baik yang sudah menikah dan belum menikah pasti sudah pernah mendengar isu apabila menjelang pernikahan seorang pengantin pasti memiliki banyak kecemasan, khususnya kecemasan tidak siap untuk menjalani kehidupan yang baru dengan beban yang baru dan tantangan yang baru. Kemudian untuk next slide. Jadi latar belakang penelitian ini yaitu lahir dari observasi bahwa banyak calon pengantin mengalami kecemasan yang berlebih menjelang pernikahan. Bukan cuma grogi biasa, tapi ketakutan terkait kemampuan menjalankan peran yang baru, kestabilan, ekonomi, dan masa depan keluarga. Selain itu, data nasional BPS menunjukkan angka perceraian yang tinggi pada beberapa tahun terakhir, sehingga kesiapan psikologis calon pengantin jadi isu penting untuk mencegah konflik keluarga di kemudian hari. Nah, dalam jurnal yang saya review, penulis ini menekankan bahwa ketidaksiapan mental ini tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga berimplikasi pada tumbuh kembang anak nantinya. Kemudian, untuk metode penelitian sendiri, dalam jurnal tersebut, peneliti memakai pendekatan kualitatif eksploratif untuk menangkap pengalaman subjektif calon pengantin. Sampelnya 9 pasangan calon pengantin yang mendaftar di kantor urusan agama KUA di Kota Palembang dan memenuhi kriteria inklusi. Misal, menikah pertama kali pada 2022, berbudaya Palembang, bersedia diwawancara. Pemilihan sampel dilakukan secara purposif sampai tercapai saturasi data. Kemudian, untuk metode pengumpulan datanya sendiri, data dikumpulkan lewat wawancara mendalam, in-depth interview, dan observasi dengan rekaman suara sebagai alat bantu. Kemudian, peneliti juga menggunakan dokumentasi foto lewat handphone selama proses wawancara. Panduan wawancara disiapkan sebelumnya, tetapi pertanyaan fleksibel dikembangkan berdasarkan alur percakapan sehingga bisa menggali pengalaman dan perasaan partisipan secara kaya. Semua wawancara ditranskrip verbatim untuk dianalisis. Kemudian, untuk metode analisis data atau langkah daripada analisis dilakukan secara bertahap dengan rekaman menjadi transkrip, kemudian pembacaan berulang, kemudian pengkodean atau coding, sehingga membentuk suatu pembentukan kategori, penarikan tema atau tema analisis. Kemudian proses ini dilakukan bebarengan dengan menyusun transkrip untuk menjaga konsistensi dan memudahkan identifikasi tema muncul berulang. Penelitian juga mendapatkan persetujuan etik dari Komite Etik Politeknik Kesehatan Palembang. Kemudian, dari analisis tersebut muncul beberapa tema sentral. Yang pertama, kecemasan atau kekhawatiran menjelang pernikahan. Partisipan sering membayangkan kegagalan, cemas akan keberlangsungan rumah tangga, dan merasa tersiksa oleh pikiran negatif menjelang hari H. Kemudian, yang kedua, keraguan kemampuan peran baru. Banyak yang ragu
bisa menjalankan tanggung jawab sebagai suami atau istri atau menjadi orang tua. Kemudian yang ketiga, kekhawatiran finansial, ketidakpastian penghasilan, dan keterbatasan ekonomi memperkuat kecemasan soal masa depan keluarga. Kemudian yang keempat, dukungan sosial yang belum memadai. Ada dukungan emosional, tapi dukungan instrumental, misal fasilitas rumah tangga, pembekalan pranikah, itu masih dianggap kurang. Dan penulis membahas bahwa kecemasan pranikah atau pre-marriage syndrome ini bukan sekedar masalah individual. Ia terkait sistem sosial dan ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, intervensi yang direkomendasikan bersifat multisektor. Edukasi pranikah oleh KUA yang melibatkan psikolog atau tenaga kesehatan, pelatihan komunikasi dan manajemen konflik, serta penguatan dukungan komunitas. Kemudian itu sekian dari saya presentasi berkaitan dengan jurnal tersebut. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.